Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ika Sefi Melati dari Prodi PBS Unisula. Di sini saya ingin mendokumentasikan hasil review novel yang sudah saya baca yang berjudul Tenggelamnya Kapal Van der Wijk. Judul dari novel ini adalah Tenggelamnya Kapal Van der Wijk yang ditulis oleh Hamka. Genre dari novel ini adalah novel kesusastraan. Dan yang sudah saya baca ini adalah cetakan yang ke-16 oleh PT Bulan Bintang, tepatnya di Jakarta pada tahun 1986. Novel dengan judul Tenggelamnya Kapal Van der Wijk merupakan salah satu novel populer pada zamannya. Isi ceritanya mengambil kisah nyata yang pernah terjadi, yaitu tenggelamnya sebuah kapal muatan di pantai utara Lamongan pada tanggal 20 Oktober 1936, tepatnya di Kecamatan Brondong. Novel ini merupakan karya sastra yang begitu indah, puitis, dan benar-benar mendalam. Cerita yang disuguhkan dalam novel ini sangat menarik, apalagi dengan judul dan jalan cerita yang kental dengan budaya adat dan bahasa khas Melayu. Bukan itu saja, kisah dalam novel ini terdapat banyak peribahasa dan juga pepatah yang menyentuh para pembaca. Novel ini menceritakan kisah tragis, muram, dan sentimental. Bercerita tentang kepedihan seorang anak muda yang malang, tentang lika-liku asmara dua anak muda yang dilanda asmara namun ditentang oleh sesuatu berdasar nama adat. Cerita ini mengisahkan bagaimana perjuangan hidup seorang Zainuddin, pemuda yang malang dari kecil dan dilanda cinta dengan seorang perempuan bernama Hayati. Namun kisah cinta mereka terhalang oleh tradisi adat di mana Hayati dilahirkan, yaitu di Minangkabau. Dikarenakan Zainuddin berdarah campuran yaitu Bugis dan Minang, membuat hubungan mereka menjadi sangat berat untuk ditegakkan. Zainuddin yang dianggap asing dan terusir dari tanah kelahiran ayahnya memutuskan untuk berpindah-pindah tempat untuk mencari jati diri. Dan akhirnya dia menjadi seorang penulis di tanah rantau, tepatnya di Surabaya. Ternyata hal yang tak terduga kembali menyapanya. Kemalangan itu masih saja mengikutinya. Takdir membawanya kembali ke dalam romansa suram, kisah terpendam dari seorang Hayati yang ternyata masih setia kepada Zainuddin. Saat itu Hayati bersama suaminya, yaitu Aziz, pindah ke Surabaya dan menganggur setelah dipecat dari pekerjaannya. Dan akhirnya Aziz menyerahkan Hayati kepada Zainuddin. Namun, Zainuddin justru menyuruh Hayati pulang ke kampung halamannya. Takdir berkata lain saat Hayati menumpang kapal yang sedang tenar-tenarnya di masa itu, yaitu kapal Van der Wijk, tenggelam di Laut Tuban saat melakukan perjalanan menuju Padang. Novel ini banyak menyimpan pesan-pesan moral dan dapat menginspirasi para pembaca, terutama jiwa-jiwa remaja. Hanya saja, buku ini mempunyai sisi bahasa yang menyulitkan karena terdapat bahasa Melayu yang jarang didengar oleh masyarakat luas. Dan juga dalam penggambaran tokoh-tokoh juga tidak terlalu banyak digali secara luas, sehingga para pembaca sulit menerima dan menerka bagaimana tokoh-tokoh yang ada dalam novel ini. Salut untuk karya sastra terlama ini. Semoga perkembangan zaman tak memangkas karya-karya hebat seperti karya maestro sastra yaitu Buya Hamka. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.